Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya mau bahas perihal hasil kemarin pembuatan fermentasi ya untuk pakan domba. Itu yang bahan dasarnya hanya rumput biasa. Nah itu ini uji coba ya. Kemarin kita nyoba eksperimen untuk proses fermentasi yang hanya membutuhkan waktu 12 jam. Karena pada umumnya itu kan fermentasi yang paling ideal itu membutuhkan waktu 14 hari ataupun 2 minggu. Nah, sekarang saya mau uji coba dengan metode yang sama, cuman dengan durasi waktu yang tidak membutuhkan waktu cukup lama. Artinya ini cukup 2 minggu gitu loh. Iya, maksud saya cukup 12 jam. Oke, saya mau tunjukkan dulu ya. Saya mau tunjukkan dulu proses fermentasinya. Oke. Nah ini teman-teman, ini kita sudah mencoba melakukan proses fermentasi. Nah ini kita lakukan kemarin ya, sore hari. Nah sekarang kita mau nyoba hasilnya bagaimana. Nah, ternyata ini hasilnya juga bagus teman-teman. Teman-teman bisa buktikan ketika hasil fermentasi itu bagus itu dari baunya. Nah ini ketika baunya mirip tape, puyung, itu tandanya sudah bagus. Nah ini cuma 12 jam. Ya memang idealnya adalah 2 minggu. Nah cuman karena kan gini, kita dalam proses fermentasi itu kadang keterbatasan tong termasuk media lah istilahnya. Cuman kan untuk lebih efisien juga teman-teman nggak perlu seluruhnya pakai tong ya. Bisa saja teman-teman memanfaatkan ember bekas ataupun pakai plastik besar asal dia kedap udara gitu loh yang penting. Nah itu bisa untuk dijadikan media untuk teman-teman melakukan proses fermentasi pakan. Nah maksudnya gini, keunggulan ataupun kelebihan dilakukannya fermentasi adalah yang pertama efisiensi pakan. Kenapa? Karena kan gini, kalau misalkan kita masih menggunakan cara tradisional itu banyak yang terbuang. Misalkan contoh rumput itu ketika kita sudah ngarit banyak dapat untuk pakan, nah itu cuma bisa diberikan untuk domba itu cukup 1 kali. Nah kadang itu masih tersisa. Kalau di kita istilahnya jadi rampen ya, itu kan sayang tenaga kita. Nah yang kedua itu akan lebih untuk si dombanya, untuk nutrisi maksudnya. Itu untuk nutrisi kelebihannya bisa lebih bisa lebih bagus. Karena dalam fermentasi yang paling diperhatikan adalah yang pertama ini kita menggunakan bahan hijau-hijauan. Artinya kebutuhan serat untuk ternak itu kita bisa mencukupi. Nah kemudian ini untuk bahan konsentratnya. Nah ini konsentrat itu cukup dari bekatul ya. Kemudian ditambah dari tetes tebu, itu juga bisa menambah kecukupan nutrisi untuk pakan. Artinya ketika kita melakukan fermentasi itu kebutuhan nutrisi untuk hewan, untuk ternak domba khususnya ya, itu bisa lebih tercukupi gitu. Itu dari beberapa kelebihannya ya. Cuman ya itu tergantung pilihan teman-teman. Enaknya lebih yang mana, apakah pakai cara biasanya misalkan ngarit kemudian dapat rumput segar langsung dikasih, atau melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Cuman kalau menurut saya agar lebih efektif, efisien lah ya, kita waktu juga lebih santai. Artinya ini cukup dikasih aja. Ini kita mau coba ya, apakah dombanya suka atau enggak. Ini hanya 12 jam ya, enggak 2 minggu. Ini macam-macam, ini ada kulit pisang teman-teman. Nah, ini ada kulit pisang. Terus ini rumputnya putri malu.
Karena putri malu itu gizinya juga tinggi ya untuk hewan ternak. Jadi kita nyoba yang itu kasih. Nah ini teman-teman, maksudnya kalau misalkan kita nggak difermentasi itu jadinya gini, jadi rampen lah. Kalau di kita itu sayang malah dibuang. Makanya kalau bisa, kalau difermentasi itu habis gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya, dombanya suka nggak. Nah ternyata lahap ya, alhamdulillah. Nah, ini saya tes untuk domba betina. Ini kita coba ke domba jantan. Alhamdulillah dombanya juga suka, dia makannya justru lebih lahap ya. Nah ini padahal batangnya gitu loh, ini batang kayunya. Nah ini kalau misalkan nggak melalui proses fermentasi, batang-batang seperti ini biasanya ditinggal, itu nggak ini. Nah ini contohnya ya. Nah ini sayang kan, artinya banyak tenaga yang terbuang, kurang bisa dimaksimalkan gitu. Karena yang terpenting kan gini, dalam ternak domba mau pakannya apa saja, yang penting kecukupan nutrisi untuk hewan ternak itu bisa terpenuhi gitu. Pegangannya itu saja itu. Artinya nggak usah khawatir, nggak usah takut dan sebagainya. Nah ini. Nah ini kan sayang gitu. Menurut saya ini sayang, nyaah lah, malah banyak yang terbuang. Nah kalau misalkan gini bisa dimakan. Nah ini yang ini teman-teman bisa lihat. Nah ini sudah habis. Ini habis semua sama batang-batangnya. Jadi nggak hanya milih daunnya saja akhirnya gitu. Semua disukai, dari batangnya, kemudian daunnya. Kadang daunnya juga cuma dipilih kalau domba itu. Dipilih daun-daun yang muda biasanya. Nah kalau ini nyampe batang-batang yang kayak gini habis teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cuma bisa sharing itu ya. Tapi lagi-lagi saya nggak memaksakan ya teman-teman, apakah mau milih opsi misalkan contoh kayak gini. Nah ini kan aritan biasa, ini aritan biasa kemudian langsung dikasih ke domba misalkan. Ini juga sama suka, domba juga suka, dia mau makan. Cuman menurutku kelemahannya adalah domba tidak semuanya ini dimakan. Ini misalkan daun seperti ini itu paling nyampe sini habisnya ya. Ini kesininya nyisa. Dan beda halnya kalau difermentasi, domba itu ini akan dimakan semua. Nah maksud itu seperti itu. Ini hanya jadi opsi pertimbangan. Selebihnya teman-teman itu sesuka pilihan teman-teman, keyakinan masing-masing lah ya. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.